Bapak-bapak, saudara-saudara, pada kesempatan ini bertepatan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Terinspirasi dari kemerdekaan yang bukan hanya bukan sekedar usaha biasa-biasa saja, tapi adalah upaya usaha tekad yang extraordinary yang dilakukan oleh pendahulu kita. Tentu pada saat nanti kita kontradiksi dengan keadaan kita sekarang. Mereka-mereka yang saya coba mengelompokkan pada 3 tahap. Yang pertama adalah perlawanan terhadap penjajah. Itu sudah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Suryadi, Tuku Umar, dan Patimura dan Sultan Agung Tirtayasa. Itu pada tahap yang saya katakan tahap perlawanan terhadap penjajah. Yang kedua, kebangkitan nasional. Perjuangan kemudian memasuki fase Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan para tokoh-tokoh kemudian mereka berhimpun dalam organisasi. Pada tahap ketiga, kekuatan ulama. Banyak orang lupa bahwa ulama berada di garis terdepan dalam perjuangan kemerdekaan ini. Di antaranya ada Abu Salim, Ahmad Dahlan, Ahmad Dahlan, Hashim Asy'ari, Mas Mansur, Buya Hamka, Haidar Baswedan, dan lain-lain. Yang keempat adalah pembentukan mengarah kepada kemerdekaan yang kita kenal dengan BPU Bersari, Badan Persiapan Pusat Persiapan Kemerdekaan, yang kemudian menjadi Badan Persiapan Kemerdekaan. Dan di situ berkumpullah tokoh-tokoh. Di antara yang kami sebutkan sebelumnya itu ada 26 orang. Tidak lama kemudian berakhir dengan dengan BPU KI yang bersidang paling tidak 2-3-4 kali membicarakan dasar negara, tujuan negara, aspek negara, dan seterusnya. Yang tahap kelima adalah kita juga ingat ada namanya resolusi jihad. Terutama di kalangan kita Jawa dikembangkan itu bahwa membuang penjara, menghalau penjajah dari Indonesia itu adalah jihad. Terakumulasilah usaha-usaha semacam itu yang berurutan sampai kemerdekaan revolusi proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Apa yang ingin kita petik dari sini? Sangat panjang masa itu, dari kerajaan-kerajaan, dari ulama, dari tokoh-tokoh. Tidak ada mereka yang digaji, tidak ada atasan dan bawahannya. Atasannya adalah orang yang paling komitmen, orang yang paling berkorban. Nah, kalau kita kontradisikan dengan sekarang, adakah kita pejabat atau siapa saja yang bergerak tanpa ada sesuatu yang diharapkan bersifat ibadah? Kalaulah ada, berarti kita sudah memenuhi apa hasrat keinginan kuat para tokoh-tokoh sebelumnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, roh semacam inilah yang harus dikembangkan. Tetapi justru itulah yang tidak kita dapatkan sekarang, dan itu sekarang menjadi-jadi. Tidak perlu saya bercerita banyak, Bapak bisa di mass media, media digital, bukan juta lagi, bukan miliar, triliunan. Bayangkan Bapak kalau kita kontradiksikan spirit yang dibawa oleh pendahulu-pendahulu kita itu dengan apa yang kita amati sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Rohnya itu sudah hilang. Yang adalah kekuasaan, popularitas, dan buang dengan segala luxury, segala kemauan, segala hak-haknya
Bapak-bapak, saudara-saudara, untuk inilah saya baca dari surat dari Al-Quran dari ayat An-Nisa ayat 9. Saya ulang lagi. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa falyattaqullah ayaqulu qawlan sadida. Terjemahannya, hendaklah kalian merasa takut orang-orang yang seandainya setelah meninggalkan keturunan yang lemah, mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar dalam menjelaskan hak-haknya. Jadi apa di sini? Kekhawatiran itu terjadi sekarang. Bapak merasakan ada kekhawatiran anak saya bisa sekolah, bisa bekerja tepat, bisa harga tidak naik. Saya punya cucu juga, bayangkan 20-30 tahun kemudian masih pertama itu harganya masih 20.000 ke bawah atau menjadi 50.000. Itu wal yakhshal ladzi, kita khawatir terhadap ini. Walaupun sebenarnya dengan iman itu tidak apa. Tetapi sebagai penataan dalam kehidupan, kekhawatiran itu pasti terbersih. Mungkin untuk tidak diri kita, mungkin sudah 7 kita, sudah belum mungkin, tetapi keturunan. Ya. Nah, di situ menjadi komitmen dan tersentak kita untuk rupanya selama ini kita tidur. Sementara orang yang mengharapkan pendapatan segala fasilitas di sini semenjak dulu dia bangun. Tidak aneh, Pak. Kita mungkin Bapak belajar di SD saja, negara kita adalah negara agraris, tetapi beras kita impor, jagung kita impor, tebu kita impor. Apalagi Bapak bisa teruskan. Inilah kalau disetujui dan diseriusi kontradiksi yang kita hadapi sekarang. Apakah ada jalan keluar? Wallahu a'lam bishawab. Tidak mudah membalik sejarah yang sudah terlanjur jauh dengan segala fasilitas, dengan segala keadaan dan dengan segala konsumsi disuplai dari luar. Kita negara maritim, tapi ikan didatangkan dari air. Yang menangkap ikan kita adalah orang-orang luar. Padahal kita adalah negara archipelago yang terdiri dari pulau-pulau. Setiap pulau pasti dikelilingi laut, yang besar juga dikelilingi laut, dan itu ikan semua. Dan kita maritim country, tetapi untuk ikan dibeli dari luar. Mana ini sebenarnya terbalik, ya, terbalik. Bapak bisa lihat gula dari mana? India. Kalau sekarang dari India dan Thailand, gula kita nggak mampu lagi berproduksi karena harga dan juga karena trik bisnis. Bapak-bapak, saudara-saudara, begitu juga kalau kita bawa ke dalam tata kehidupan pendidikan kita. Pendidikan tidak begitu instan. Dan banyak dari kalangan kita, termasuk anak-anak kebetulan saya guru, mereka harap instan. Hasil besar tenaga kalau perlu tidak ada. Dan itu terjadi. Maka tidak banyak juga kita bisa harapkan dari pabrik-pabrik intelektual itu yang mempunyai komitmen terhadap derita rakyat dari kita. Kenapa? Karena serba instan. Itu bisa kita bayangkan kehidupan kita dari desa dulu, seperti kami orang desa. Dari awal bangun itu sudah harus pikir, sekarang mau kerja apa, makan apa, masak siapa dari mana. Serta kalau udah disuplai, anak marah. Bapak dapat pendapat, dan kasihan sama aku, dan seterusnya anak suka. Begitu juga yang merisaukan pornografi, dan seterusnya itu juga semakin terbuka begitu mudah. Tidak perlu usaha. Justru sambil lihat itu bisa yang hal-hal semacam itu kita dapatkan.
rayuan konsumeris, produk-produk yang mewah, yang di luar pikiran kita, di luar ekspektasi, di luar kemampuan kita, itu merayu dari waktu ke waktu. Belum lagi kiri kanan atas bawah. Bapak-bapak, saudara-saudara, jangan dibilang bagi saya, kita tidak pada sesuatu kondisi yang safe, yang aman. Bisa kita katakan aman untuk sementara, tetapi apakah yang semacam ini akan berlangsung terus-menerus? Saya kira ya. Kenapa? Karena tidak ada upaya untuk itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, apa kepentingan kita dari Islam? Mayoritas kita orang Islam. Siapa yang memposisikan itu semua tentu bukan orang yang rela terhadap Islam, baik pengusaha Islam berkibar dan seterusnya. Jadi di sisi yang kasar itu saja berarti korban fiktif berikutnya itu adalah kita dalam Islam. Nah, apakah kita sadar hal semacam ini, keterancaman semacam ini, lalu kita jelaskan kepada lingkungan anak cucu kita, biar dia siap. Tetapi kemudian yang terjadi apa? Dia terbiasa instan atas sesuatu yang dibiarkan, dia menjadi menolak. Sudah ada referensi dalam dirinya, baik, oh kejam ini bapak, kejam ini ibu, kejam ini. Bagi kita tidak sayang dia kan? Bapak-bapak, saudara-saudara, saya mengungkapkan ini cuma terrefleksi dari bagaimana background dunia tidak mendapat gambar mengharapkan apa, malah mereka berkorban. Bapak dari sejarah itu akan ada. Nah, kok tak ada spirit itu yang menetes yang kita pakai dalam hal proses pendidikan kita? Kita lihat bapaknya sih, dia putar anak, bagaimana bapaknya memandang tangan-tangannya pecah baru bisa dapat. Berarti dahulu dia memberikan pendidikan dengan penyadaran dari keburukan yang bangkit. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini targetnya sekarang adalah bahwa kita tidak aman. Secara Islam kita merasa aman, karena kita bisa salah. Tapi kalau sudah usaha, kita dulu. Dan kalau kita teruskan yang semacam ini dan proses ini yakin berlangsung, nah, yakin berlangsung, tidak berhenti, tapi kita juga kekhawatiran sebagai orang tua, sebagai kakek untuk masa depan cucu dan anak. Tetapi tetap kankah pegangan kita itu adalah berpegang dulu pada Allah. Wa yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar sepanjang jalan keluar itu kita sadar. Bapak-bapak, saudara-saudara, itulah kondisi kita sekarang dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tinggal 10 hari lagi ya. Dan inilah yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Kembali kepada kekhawatiran yang disinyalir dalam Al-Quran itu. Tentu kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada di dunia yang tidak bisa ditata oleh Allah. Apalagi hanya menata kehidupan kita. Tata surya yang bertebaran dari hari ke hari, sirkulasi udara, matahari dan seterusnya, Allah atur semuanya dan kita ini. Tapi dengan catatan bahwa kita harus percaya kepada Allah.
kuasa Allah melebihi semuanya. Jadi walaupun tantangan itu besar, dalam keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah akan ada jalan keluar sepanjang kita berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan kekhawatiran itu tadi. Demikianlah khutbah pendek dan ada manfaatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dihidupkan dan selalu disertai Allah dalam segala kesempatan, dalam segala amal usaha kita, dalam segala ibadah kita, diberi kesehatan dan pikiran sehat dan optimis dalam diri ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mudkhala sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arzuqna min 'indika rizqan halalan thayyiban wa barakatan ya anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami dalam segala kesulitan yang kami hadapi. Tunjukkanlah jalan lurus yang selalu istiqamah menuju jalan ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, terimalah segala amalan-amalan kami dan terima segala ibadah-ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami dan sertailah kami dalam masa-masa sulit di dalam kubur nanti yang kepada masyarakat dan kami bisa. Dan tiada kuasa selain kuasamu ya Allah, tiada ampunan selain ampunanmu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ya Tuhan. Rabbana amanna bima anzalta wa tawana rasulaka wa kunna masyahidin walhamdulillahi